Banyak banget bro kisah cinta dalam dunia wayang. Beberapa di antaranya itu berakhir bahagia, dan sebagian yang lain berakhir nestapa coy. Dalam video ini saya telah pilihkan 3 kisah cinta berakhir tragis dalam pewayangan untuk teman-teman semua. Terdiri dari cinta garis lurus, cinta segitiga, dan cinta jajaran genjang coy. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih teman-teman sudah mampir lagi di channel Lukman Dardiri bro. Bagi yang baru gabung silahkan subscribe dulu supaya nggak ketinggalan bahasan seru seputar pernak-pernik Jawa, juga wayang dan sekitarnya. Teman-teman yang pernah atau saat ini sedang mengalami luka hati karena cinta, boleh deh adu ngenes dengan tokoh yang akan saya singgung dalam video ini bro. Kalau kisah cinta kalian lebih ambyar, boleh lanjutkan langsa, silahkan. Tapi kalau kisah cinta ini lebih tragis, nggak ada alasan bagi kalian untuk terus-terusan ambyar. Yang pertama, cinta garis lurus, Rama Sinta. Teman-teman pasti sudah pernah dengar cerita ini ya. Bisa dari mulut ke mulut, dari nonton pertunjukan drama atau pementasan tari. Misalnya yang terkenal sendera tari Rama Sinta di Prambanan, atau novel, atau yang lain lah. Kalau rujukannya adalah yang tadi saya sebutkan bro, biasanya nih ceritanya cuma sepenggal episode doang dari kisah Ramayana yang panjang dan melelahkan, yaitu saat Sinta diculik Rahwana. Lalu Rama ini sebagai suami yang sah berjuang mendapatkan kembali istrinya dengan bantuan sekerumunan kera-kera sakti. Setelah perjuangan yang dahsyat, pertumpahan darah, perang habis-habisan, korban berjatuhan gak karu-karuan, dan setelah berhasil bikin satu negara runtuh bro, akhirnya Sinta berhasil kembali ke pelukan Rama. Biasanya ceritanya berhenti sampai situ doang. Dan memang coy, kalau ceritanya berhenti di situ, sepintas kelihatannya berakhir bahagia, happy ending. Sekarang coba kita terusin dikit aja ceritanya. Setelah Sinta ini berhasil dievakuasi dari Alengka dan kembali ke pelukan Rama, apakah selanjutnya mereka membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah di Ayodhya sana? Enggak pak. Rama dan Sinta justru semakin langsa. Rama sebagai seorang suami yang terlalu cinta, dia tuh mulai ragu dengan kesucian istrinya selama di masa penculikan. Rama ini mikir, jangan-jangan Sinta sudah pernah dijamah sama Rahwana. Apa wajar praduga kayak gini pak? Ya nggak tahu saya. Tapi yang jelas gini, jangan dulu dibayangin kalau Sinta itu disekap di ruangan gelap tertutup selama diculik ya, sambil dilakban mulutnya kayak di film-filmnya Quentin Tarantino. Bukan. Kenyataannya bro, di Alengka Sinta itu justru mendapatkan perlakuan istimewa dari Rahwana coba. Ditempatkan di taman yang indah, namanya Taman Argasoka. Semua serba tercukupi, dimuliakan dia itu. Bahkan diberi asisten pribadi yang menyenangkan, namanya Trijata, anak dari Wibisana. Berarti kan dia keponakan Rahwana sendiri. Mana ada coba penculik yang sebaik hati itu bro? Dan juga nih, saat Sinta waktu itu ditemuin Hanuman ya di Taman Argasoka untuk dievakuasi, Sinta bilang apa coba? Suruh dia sendiri datang jemput. Padahal waktu itu bro, tinggal naik punggung Hanuman, beres urusan. Nggak ada perang yang macam-macam. Ini jangan-jangan Sinta sengaja ngulur-ngulur waktu nih, supaya dia bisa berlama-lama di Alengka. Ya mungkin gitu kali mikirnya Rama. Untuk memastikan kesucian Sinta, Rama lalu membuat api pembuktian coy. Jadi Sinta ini harus masuk ke dalam api yang udah disiapin. Kalau selamat berarti masih suci dia. Tapi kalau dia mati, kelojotan, kebakar berarti bener Sinta sudah ternoda sama nafsu Rahwana. Nah Sinta ini sebagai istri yang berusaha solehah bro, sebetulnya sih merasa direndahkan juga martabatnya. Tapi demi menjaga harkat suami yang perintahannya sebisa mungkin dituruti oleh seorang istri, ya udah akhirnya Sinta masuk ke dalam api. Dan selamat pak. Berarti kan kecurigaan Rama gak berdasar. Tapi Rama ini udah terlanjur termakan hoaks dan termakan desas-desus miring tentang Sinta yang mungkin bisa aja selamat dari api meskipun telah ternoda. Lalu Rama ngusir lagi istrinya dari istana Ayodhya. Dan harap diketahui coy,
Peristiwa itu terjadi saat Sinta sedang keadaan hamil tua. Sinta kemudian terlunta-lunta lagi di hutan, Pak. Lalu numpang sementara di padepokan Resi Walmiki. Dia lalu nyeritain perjalanan hidupnya dengan detail ke Resi Walmiki. Dari perebutan tahta di Ayodhya dengan Bharata, diasingin ke hutan Dandaka, jadi korban penculikan Rahwana, dan setelah berhasil dievakuasi, diusir lagi ke hutan. Semuanya diceritain. Di padepokan Resi Walmiki ini akhirnya Sinta ngelahirin 2 anak, Lawa dan Kusha. Mendengar istrinya sudah melahirkan, rasa kangen Rama muncul lagi, bro. Dia ngajak Sinta balikan, lalu diboyong pulang ke Ayodhya dia. Ini Rama ini pelin-pelan banget jadi orang. Sampai di Ayodhya, Sinta yang masih gregetan sama Rama teriak, "Pa, kalau papa masih ragu sama kesucian mama, mendingan mama ditelan bumi." Dan bener, bro. Tanah kemudian merekah dan Sinta masuk ke bumi. Mungkin karena Rama masih ragu. Biarin semua dunia itu mengira cinta Rama Sinta itu cinta suci. Bagi saya mah biasa-biasa aja. Berakhir tragis malah. Yang kedua, cinta segitiga. Danaraja, Wisrawa, Sukesi. Danaraja ini adalah raja di kerajaan Lokapala, bro. Dia mewakili kerajaan besar itu dari ayahnya Resi Wisrawa. Dan niatnya pengen pergi dari urusan dunia. Fokus ibadah. Jadi resi dia. Danaraja ini sudah mulai menginjak usia matang dan pantas untuk menikah. Dan lagi pula kan dia sekarang seorang raja dan pantas memperistri seorang wanita. Seorang raja itu pantasnya punya permaisuri, Pak. Kalau rajanya jomblo, seantero rakyat bisa ngenes. Kebetulan di kerajaan tetangga terdapat seorang putri cantik namanya Dewi Sukesi, yang juga lagi cari calon suami, bro. Semua orang berebut ingin jadi imam dunia akhirat bagi Sukesi. Semua orang. Dari pedagang cilok sampai pejabat, Pak. Termasuk Danaraja. Danaraja ini betul-betul mabuk asmara oleh Dewi Sukesi. Meskipun dia belum pernah ketemu secara langsung. Dewi Sukesi ini anak dari Prabu Sumali, Raja Alengka. Dan syarat untuk meminang Dewi Sukesi ternyata berat, bro. Bagi jomblo klasteri yang gak punya skill dan kemampuan cukup, minggir. Karena perempuan istimewa itu cuman mau menikahi laki-laki yang sanggup mengupas ilmu sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diu. Ini sebuah ilmu tingkat tinggi, coy, yang bisa mengguncangkan dunia para dewa jika ada kalangan manusia yang mempelajarinya. Danaraja ini memang seorang laki-laki komplit, Pak. Gagah iya, punya kekuasaan, berwawasan luas. Tapi dia belum dapat pengetahuan secuil pun mengenai ilmu sastro Jendro. Ilmu itu justru dikuasain dengan baik sama ayahnya, Resi Wisrawa. Kemudian Danaraja ini minta tolong ayahnya untuk berangkat mewakili dirinya ikut sayembara meminang Dewi Sukesi. Mulanya Wisrawa nggak mau, Pak. Karena ngajarin ilmu sastro Jendro itu resikonya tinggi. Nggak sembarangan. Tapi karena tingginya rasa sayang kepada anak, akhirnya hatinya luluh juga dan berangkatlah dia. Prabu Sumali, ayah Dewi Sukesi ya, mulanya ragu dengan keikutsertaan Resi Wisrawa di sayembara ini, bro. Ente udah tua, Om. Ngapain ikut ginian? Tapi setelah dijelasin bahwa dia cuma wakilin anaknya, si Danaraja, akhirnya Prabu Sumali ngerti. Dia lalu memberikan kesempatan kepada Resi Wisrawa untuk ngajarin sastro Jendro kepada Dewi Sukesi. Resi Wisrawa ini tahu, bro, bahwa ilmu itu harus diajarkan secara rahasia. Kalau ada makhluk lain yang ikut nguping, curi-curi pendengaran ilmu sastro Jendro, bisa gawat. Resi Wisrawa kemudian ngajak Dewi Sukesi ke tempat sunyi. Daripada malam dingin dengan cahaya bulan remang yang cuma separuh, pelajaran sastro Jendro pun dimulai. Saat bab pertama dijabarkan, kayangan di Suralaya tempat para dewa itu bergoncang. Buminya bergetar, terpapar energi dari sastro Jendro yang dikupas pelan-pelan di bumi. Akhirnya pejabat tinggi di Suralaya sana berupaya supaya menggagalkan 2 insan itu. Mereka kemudian mengutus Batara Guru supaya masuk ke Sukma Wisrawa. Dan Batari Uma alias Batari Durga merasuk ke Sukesi, supaya guru dan murid itu disusupi nafsu. Dan benar, Pak. Saat bab kesekian sudah berhasil disampaikan, Resi Wisrawa itu mulai ngelirik-lirik Sukesi. Bukan lagi dengan pandangan guru pada murid, bukan. Begitupun sebaliknya. Sukesi sudah mulai kurang fokus, bro. Dan Resi Wisrawa sudah mulai modus. Geseran dikit, Neng, biar kedengeran. Dan kejadian, bro. Bener-bener. 2 orang laki-laki perempuan berduaan di tempat sepi bahaya. Jangankan kamu ya. Iya kamu.
Seorang resi sekelas Wisrawa aja bisa goncang pertahanannya di depan Sukesi di tempat sepi. Forum pengetahuan sudah berubah jadi ajang pelampiasan hawa nafsu. Amit tenan. Terus bagaimana nasib Dana Raja? Aduh pak, perih. Setiap hari dia nungguin aja, astagfirullahaladzim. Dia nunggu Sukesi. Nunggu datangnya Dewi Sukesi yang pasti nggak kunjung datang. Dana Raja pun akhirnya menjadi jomblo sejati bro. Lantaran gadis istimewa di hatinya takluk di pelukan Wisrawa, ayahnya. Jadi kalau ada yang ditikung teman, jangan pernah sombong dengan menganggap penderitaanmu sudah maksimal. Santai, slow. Dana Raja ini ditikung ayahnya sendiri bro. Cinta jajaran genjang. Aswatama, Banowati, Duryudono, Arjuna. Siapa yang gak kenal Banowati coba? Mawar hitam dari Mandaraka. Cantik, pinter bersolek, punya standar tinggi dalam urusan fashion. Genit. Wah, dia ini pokoknya sosialita papan atas di Hastinapura bro. Demi alasan politis, dia terpaksa menikahi Duryudono, Raja Hastinapura. Duryudono waktu itu lagi nggalang kekuatan negara Hastina dengan meningkatkan hubungan bilateral dengan beberapa negara tetangga. Salah satu kandidat utamanya adalah kerajaan Mandaraka yang dipimpin oleh Prabu Salya. Mandaraka ini bukan kerajaan kecil coy, yang bisa diikat dengan iming-iming janji politik. Dia bisa aja berputar haluan mihak lawan kalau mahar politik Pandawa lebih besar. Maka ikatan diplomatis ini harus dijalin kuat dengan tali pernikahan. Prabu Duryudana akhirnya ngebet harus bisa nikah dengan Banowati, anak ketiga dari Prabu Salya. Dan harus gerak cepat coy, karena Banowati ini masih cinta sama Arjuna. Begitupun sebaliknya. Banowati mau nikah dengan Duryudono, tapi dia punya syarat yang dia bikin-bikin supaya Duryudono itu nolak syarat itu pak. Syaratnya apa coba? Yang ngerias, yang mandiin, yang ngasih lulur seluruh tubuhnya sebelum naik pelaminan di hari resepsi harus Arjuna. Duryudono sok pak denger syarat ngeri gitu pak. Gila amat syaratnya. Karena politik kadang lebih penting dari urusan harga diri, Duryudono akhirnya nyanggupin syarat-syarat itu. Yang penting dapat dukungan negara Mandaraka saat perang Bharatayuda. Di satu sisi ada seorang Aswatama coy. Dia ini anak Resi Durna. Sejak kecil dia hidup di lingkungan Astina dan dekat dengan Duryudono. Dan naksir berat sama Banowati. Meskipun dia tahu betul perempuan idamannya itu menjalin asmara dengan Arjuna, dia tetap semangat coy. Pantang menyerah, berjuang meraih cinta. Apapun dia lakukan meskipun sekedar mendapatkan satu lirikan mata dari Banowati. Tapi saat dia tahu gadis incarannya itu mau dipinang sama raja yang dia junjung tinggi, Aswatama cuma bisa pasrah pak. Dia kemudian menggali kubur untuk memendam cintanya pada Banowati. Saat termenung ya, Aswatama mungkin mikir, ya sudahlah. Selama rajaku bahagia, aku ikut bahagia. Enggak apa-apa deh. Aku mundur alon-alon. Mergo sadar aku sopo. Dilihat dari sudut pandang manapun, Aswatama kalah banyak sama Duryudono. Mulanya ikhlas coy. Aswatama masih bisa memendam cemburu ketika Banowati hidup satu atap dengan Duryudono. Tapi setelah dia tahu Banowati masih jalin hubungan diam-diam sama Arjuna, rasa cinta itu berubah jadi benci setengah mati. Kekagumannya pada Banowati menjelma dendam. Aswatama ini sering mergokin Banowati selingkuh dengan Arjuna pak. Check in sana sini. Ini yang bikin dia gregetan. Sebetulnya Aswatama beberapa kali udah pernah lapor ke Duryudono bahwa bukti-bukti valid, rekaman CCTV dan macam-macam. Tapi sikap Duryudono ini mirip para anggota senior di komunitas suami takut istri. Duryudono ini kalau di hadapan para Mahapati pak, saat memimpin rapat atau di medan perang, wah ngeri, keren, jos. Tapi kalau di rumah, dibentak istrinya sekali ya goblok dadak kuwi kok. Lola, Aswatama murka saat anak pertama Banowati yang lahir ternyata wajahnya mirip Arjuna. Dan meledak ambiar dia ketika Banowati malah kawin sama Arjuna saat Duryudono mati di perang Bharatayuda. Pada suatu malam, Aswatama menyusup ke keraton Astina, membunuh hampir sebagian keturunan Pandawa, juga Banowati. Nggak luput dia sikat. Mati pujaan hatinya di tangannya sendiri. Cinta jajaran genjang, repot. Demikianlah bro,
Tiga kisah cinta berakhir tragis dalam dunia wayang. Dari tiga cerita berbeda tadi, ada satu garis yang sama, yaitu terlalu mencintai. Mencintai manusia itu dalam kadar normal aja bro, sewajarnya, sepantasnya. Kalau mencintai Allah dan Rasulnya, baru gaspol. Karena bisa jadi orang yang kamu cintai hari ini adalah orang yang kamu benci esok hari. Dan bisa jadi orang yang kamu benci hari ini adalah orang yang kamu cintai esok hari. Nah, itu bukan kalimat saya bro. Itu Nabi yang bilang, riwayat Imam Tirmizi. Terima kasih Pak Seduluran Selawase. Wassalamualaikum.